Halo, selamat datang lagi di video saya. Nah, kita akan melanjutkan untuk modul Android Kotlin fundamental selanjutnya, yaitu tentang data binding basic. Ya. Nah, kita buka dulu untuk materinya. Nah, ini sambil juga saya loadingkan untuk Android Studio-nya, biar nanti tidak terlalu menunggu terlalu lama. Oke, di Android ini, di Android fundamental untuk Kotlin bagian data binding basic ini nanti kita akan belajar ya, belajar. Jadi apa namanya? Sebelumnya kan kita menggunakan view by ID kan ya untuk mereference view gitu kan ya. Kemudian kalau aplikasi itu punya view yang kompleks gitu kan ya, yang tampilannya banyak banget itu. Jadi kan view by ID itu expensive ya, expensive dan slow down the app. Jadi view by ID untuk mereference view dengan cara seperti kemarin itu sebenarnya cukup memberatkan aplikasi kita, karena Android itu akan istilahnya itu menelusuri hierarkinya untuk mencari ID yang dimaksudkan kita, yang kita reference, dan itu menelusurinya itu dari rootnya, dari atasnya. Makanya kalau view-nya kompleks banget tuh dia nyarinya lebih lama. Ya nggak selama kayak orang nyari, tapi tetap kalau misalkan dia kompleks itu akan membuat sebuah jeda atau kecepatan dalam penampilan aplikasi kita itu lebih berat gitu ya. Nah, untuk mengakses data di view ya kan, kita kan menggunakan string resource ya kan, dengan data form di activity-nya. Kemudian itu jadi apa namanya, it would be more efficient. Jadi apa namanya, ini nanti dengan data binding kita akan lebih efisien lagi ya. Terus di kode lab ini nanti kita akan belajar menggunakan data binding ya, untuk mengeliminasi view by ID ya. Kita juga akan belajar data binding itu mengakses data secara langsung dari view-nya gitu ya. Jadi lebih cepat gitu ya, untuk mengeliminasi referensi view-nya ya. Nah, oke, tadi sudah dijelaskan apa yang kita itu. Kemudian nanti kita akan mengmodifikasi aplikasi ya kan, menggunakan data binding instead dibandingkan menggunakan view by ID ya kan, dan untuk mengakses datanya itu secara langsung ke XML filenya. Nah, ini nanti kita menggunakan aplikasi yang dulu About Me kan ya, About Me di down button dengan seperti ini. Ya, sebenarnya konsep aplikasinya nanti tampilannya seperti mirip. Jadi nanti kalau dijalankan kayak nggak ada berbeda, tapi ini nanti kita akan menggunakan cara data binding yang lebih efisien dan lebih cepat ya kan ya. Nah, di sini mungkin sambil saya akan buka. Jadi yang projectnya udah itu. Nah, kita About Me. About Me, this window biar ini di close. Oke, sambil biar dia loading. Nah, selanjutnya untuk menggunakan data binding kita akan mengeliminasi view by ID. Jadi setiap kali kita menggunakan view by ID itu si sistemnya itu akan mencari view-nya itu mulai dari root gitu ya. Dan dicari view-nya itu setelah view-nya di-create, karena view-nya itu di-create setelah on-create-nya dipanggil ya kan. Nah, setelah itu view-nya baru bisa di-create. Jadi Android sistemnya itu nanti dia akan mencari dari root satu persatu kayak gitu sampai ketemu ID yang dimaksudkan gitu. Nah, nanti bisa sambil dipelajari ya. Mungkin sambil saya jelaskan aja. Nah, kemudian nanti kalau view hierarkinya itu terlalu dalam ya kan, terlalu dalam, terlalu kompleks banget view-nya itu, jadi finding a view, jadi menemukan view-nya itu tuh membutuhkan waktu yang cukup banyak ya, dan itu memungkinkan untuk menurunkan performa dari aplikasi kita tentunya. Nah, caching untuk caranya nge-cache view di variabel itu cukup membantu, tapi kita tetap membutuhkan inisialisasi variabel untuk setiap view-nya ya kan, di setiap variabel itu. Jadi kalau kita punya banyak view dengan multiple activity yang banyak, view yang banyak, kemudian state yang banyak, dalam view ada view lagi, jadi itu kompleks banget. Nah, solusinya itu adalah membuat objek yang bisa menampung reference untuk setiap view. Nah, objek tersebut dinamakan binding object.
Nah, ini bisa digunakan untuk keseluruhan dalam aplikasi kita. Tekniknya dinamakan data binding, gitu ya. Jadi kalau binding object itu untuk menyimpan reference view-nya, kalau teknik untuk menyimpan reference view itu namanya data binding, ya kan? Jadi setiap kali data binding itu dibuat di aplikasi kita, kita bisa mengakses view, data, dan semua binding object lainnya tanpa harus menelusuri hierarkinya, ya, untuk setiap datanya. Ya, itu dia. Nah, contoh seperti ini. Jadi kalau menggunakan data binding, ya kan, jadi nanti view kita itu disimpan di dalam binding object. Kemudian kalau activity itu mau mencari itu, dia tidak mencari ke XML-nya, tetapi dia akan mencari di binding object-nya, gitu. Jadi kodenya itu lebih pendek, lebih gampang untuk dibaca, lebih gampang untuk dimodifikasi, diperbaiki, ya kan, easy to maintain. Pokoknya lebih gampang untuk diperbaiki, di maintain, itu powerful banget. Ya, data sama view itu benar-benar terpisah. Jadi emang di Android itu data sama view itu harus benar-benar terpisah, tidak menyampurnya di dalam XML-nya. Oke, nah jadi mempercepat dan sebagainya. Oke. Nah, pertama kita akan mengenablekan data binding. Caranya gimana sih untuk mendapatkan benefit tadi? Pertama, untuk mengenablekan data binding, kita buka dulu aplikasi About Me-nya. Kalau yang belum selesai bisa di-download dari sini. Kemudian nanti buka build Gradle untuk yang level app-nya, modul app-nya. Kemudian di Android section-nya, ya kan, before closing-nya, before tag closing-nya, sambil saya tunjukkan aja. Nah, ini kan dibuka dulu. Kemudian untuk Gradle-nya di bagian modul, ya kan, modul level, bukan yang project level. Yang modul level ini kan di bagian bawah, di bagian Android. Nih, Android itu yang ini. Ini kan tag-nya nih, dari kurung buka sampai kurung tutup. Nah, di bagian bawah sebelum ditutup, ini kan diklik nyala kan, ini pasangannya ya. Jadi kayak gitu kalau mencari pasangannya. Nah, itu kita menambahkan data binding, kita menambahkan ini. Mana tadi? Build fitur data binding true, ya kan? Ada build fitur, di sini kan belum ada. Kita akan buat build fitur data binding true. Jadi ini untuk mengaktifkan data bindingnya. Untuk mengaktifkan data bindingnya. Nah, kita coba dulu aja karena ini butuh sinkronis ya. Jadi kita tambahkan build features data binding sama dengan true. Nah, dengan kayak gini, nggak pakai sama dengan, sorry. Nah, dengan kayak gini kita sudah mengaktifkan data bindingnya. Cukup kayak gitu aja. Berarti sekarang kita udah mengenablekan, tapi kita sinkronis dulu biar dia mengimport untuk data bindingnya. Nah, sambil nunggu dia build Gradle ulang, kita baca lagi, ya kan. Nah, di sinkronis ya. Pastikan kalau kita ada perubahan di Gradle itu pasti di sini minta sinkronis, kita sinkronis dulu. Kemudian kita berikutnya akan mengganti layout filenya menggunakan data binding di bagian activity main-nya. Nah, kalau kita mau menggunakan data binding itu kita harus mengcover atau semua layout kita itu harus di dalam tag layout gitu. Jadi di dalam linear layout itu kita harus, semua view kita itu harus di dalam tag layout. Ini dia. Kita nambahkan layout sebagai outernya ya, sebagai paling luar. Nah, ini nunggu dia downloadin dulu ya. Ini lihat bagian bawahnya ini kan dia downloadin data bindingnya, cycle dan lain sebagainya. Jadi Gradle untuk data bindingnya kalau kita udah kayak gini dia di download dulu. Warning ini bisa dicuekin dulu ya, karena kan seperti ini biar versinya harus versi terbaru. Menggunakan pas kayak gini udah ya itu. Oke, kita tunggu dulu. Nah, sudah selesai, nggak ada error ya, nggak ada merah-merah di sini juga nggak ada error. Berarti kita bisa ke layoutnya. Nah, di dalam tag linear layout ini kita akan masukkan yang namanya layout. Nah, terus sudah muncul. Nah, layout kita tutup. Kemudian ini yang linear layout ini kita pindah di dalamnya. Kita cut aja, kita paste di sini. Oke, seperti itu. Kalau misalkan berantakan bisa direformat ya. Jadi caranya itu klik kanan, reformat. Gimana ya reformatnya? Nah,
Shortcutnya aja saya lupa tempatnya. Udah lama menggunakan ini. Jadi Ctrl ALTL untuk shortcut ngeformat tadi itu. Jadi misalkan, nah ini kan kayak gini, nggak rapi kan? Kita untuk merapikan kode itu bisa Ctrl ALTL. Nah nanti dia langsung rapi sendiri gitu. Kecuali yang enter ini tinggal setting sih. Kalau misalkan enter itu juga bisa dihilangkan. Oke. Kode reformat kode. Nah ini dia kode reformat kode. Jadi masukannya kontrol ALTL, saya jarang pakai ini tapi pakai semua. Jadi ini reformat kode itu maksudnya merapikan kode program kita gitu ya. Jadi yang awalnya itu berantakan, misalkan kayak gini, terus ini kayak gini, dengan ini kan berantakan. Nah ini kalau misalkan kita kontrol ALTL atau reformat kode, dia jadi rapi lagi gitu ya. Jadi nanti kalau teman-teman kodenya berantakan, jangan dirapiin satu-satu, tinggal di reformat aja. Kode reformat atau menggunakan shortcutnya Ctrl ALTL gitu. Nah berikutnya ya, nah untuk ininya kita pindahkan ke layoutnya yang XMLNS ini ya, ini kita pindahkan jadi punyanya si layout gitu. Nah kalau kurang rapi, Ctrl ALTL biar dia merapikan lagi. Nah kalau sudah build and run, kita skip aja, jadi teman-teman bisa nyoba juga build and run, tapi saya yakin ini nggak ada masalah. Kemudian berikutnya kita akan membuat binding object ya. Kita akan membuat binding object di main activity-nya. Jadi sebelum onCreate ya kan, sebelum onCreate itu kita akan membuat binding object yang namanya let init activity main binding. Nah activity main binding ini pasti sudah dibuatkan ya. Jadi kalau nama kita itu main activity, ini kan nama kelasnya main activity, berarti objek dari main activity ini nanti pasti namanya activity main binding gitu ya. Kalau misalkan namanya itu misalkan Burhan activity, maka nanti biasanya binding kelasnya itu jadinya activity Burhan gitu ya, activity Burhan binding gitu ya. Nah kita akan buat ini dulu, private, kita bikin objek dari data bindingnya, private let ini nama objeknya bebas, ini kan cuma variabel aja. Binding itu tipenya dari salah pencet, private let var-nya lupa, var binding itu tipenya adalah activity binding. Nah lihat nih, otomatis ini kelas ini akan dibuatkan ya, kelas ini otomatis akan dibuatkan oleh data binding ya. Kalau kelasnya main activity, berarti nanti dia akan jadi activity main binding gitu. Kalau kelasnya itu Burhan activity, nanti kelasnya itu activity Burhan binding gitu ya, kayak gitu. Kemudian berikutnya terus import ya, pastikan dia diimport ini data binding dan sebagainya, set content view. Nah berikutnya itu kita akan mengganti nih di dalam onCreate-nya ya kan, kita akan instansiasi namanya ya, instansiasi. Jadi dibuatkan objek, jadi ini diberi objeknya, diberikan value, karena kan masih let init ini kan ya, ini masih nol, masih kosong. Jadi sebelum set content view itu nanti ini set content view-nya kita ganti ya. Set content view ini akan kita ganti dengan ini data binding util set content view-nya. Jadi yang ini itu kita nggak menggunakan ini lagi, tapi kita menggunakan data binding. Jadi binding sama dengan data binding util dot set content view. Activity-nya adalah activity-nya this, dan kita menggunakan activity ini. Kemudian ini layout-nya adalah layout.activity main. Nah sekarang kita sudah membuat objek binding dari activity-nya gitu ya. Kalau kemarin cuma set content view aja, itu biasa. Nah sekarang data binding-nya itu si XML-nya ini kita mereferensikan view-nya di activity ini, tapi sekaligus objeknya itu semuanya disimpan dalam binding object gitu ya kan. Kalau teman-teman tadi lihat, kalau ingat di bagian nah ini dia. Jadi view-nya itu sekarang itu binding object yang nyimpan ya. Tadi kan set content view-nya menggunakan data binding object. Nah nanti activity itu mengaksesnya tidak mereferensi ke sini lagi, tapi tinggal ngambilin objek-objek dari sini. Jadi semua view di sini, semua view yang ada di XML itu akan dibuatkan objeknya oleh data binding kayak gitu. Ya kita nggak usah repot-repot bikin gitu. Jadi kita tinggal mengakses objek, makanya si sistem Android-nya nggak perlu mencari reference ID lagi karena semuanya sudah dibuatkan objeknya oleh si data binding.
gitu ya. Nah berikutnya, tadi. Nah ini contohnya. Nah untuk mengakses down button ya kan, ini kita akan mengganti ini semua, ini udah nggak butuh ya. Jadi kan find view by ID ini akan kita eliminasi semua. Ini akan kita eliminasi. Jadi ini kan mereferensi down button kan. Maka kita sudah punya objek dari down button. Nah otomatis itu dibuatkan. Kalau ID-nya down button kayak gini, itu pasti nanti objeknya namanya down button juga. Kalau kita di sini di activity ini, di button ini namanya burhan button, maka nanti objeknya juga akan dibuatkan objek dengan nama burhan button, gitu ya. Jadi objek yang dibuatkan oleh si data binding itu berdasarkan dengan ID view kita. Ya. Nah di sini maka yang bagian ini itu kita bisa ganti dengan binding dot pasti ada down button. Nah ada kan? Nah down button ini Pak, ini dari mana sih Pak? Nah ini itu dari dari sini. Ini otomatis dibuatkan oleh si data binding, kita tinggal pakai aja ya. Jadi udah nggak perlu find view by ID lagi. Berikut juga ini nickname text, ini pasti nanti objeknya namanya nickname text oleh si binding. Jadi tinggal binding dot nickname text. Nah ya. Tapi nggak pakai underscore ya, jadi underscore-nya dihilangkan. Kalau dia ketemu underscore nanti dia dijadikan replace pakai huruf besar kayak gini gitu ya. Maka biasakan kalau membuat ID di XML, kalau ada dua kata itu ya seperti itu ya, nickname underscore text. Nanti si objek data binding udah otomatis membuatnya itu menjadi huruf besar dan satu kata seperti ini. Oke ya. Nah sama dengan semuanya ya, semuanya. Nah berikutnya di bagian ini juga. Nah di bagian yang semuanya untuk add nickname ya, add nickname. Ini di sini, nih. Nah kita udah nggak perlu lagi untuk ini nih. Ya, ini udah nggak perlu lagi. Jadi nickname text you text ya kan. Jadi di bagian nickname text you text ini udah kita nggak perlu ini lagi. Jadi nickname ini misalkan ini kita matikan ya. Nah, nickname text berarti nanti pasti ID-nya itu adalah nickname text ya. Jadi ini kita ganti. Jadi binding dot nickname text dot text. Nah, edit text ini juga nggak perlu pakai ini, pakai reference ini. Maka ini jadi binding dot, lihat ID-nya nickname edit kan. Pasti nanti ada nickname edit. Nah, seperti itu. Nah kemudian edit text yang ini juga sama ya, nickname edit kan ya, yang ini saya copy aja menggantikan ini. Kemudian nickname text view-nya kan ini kan ini yang ini. Nah kalau view-nya pakai view yang ini. Nah jadinya seperti ini ya, jadi 4 ini. Nah sudah seperti Nah down button ini juga nggak perlu view ini ya, ini udah tahu ya, view-nya ini adalah down button-nya. Jadi ini view yang dikirimkan ini sebenarnya juga nggak perlu sih, ini pakai ini juga nggak masalah. Tapi kita ikutin aja modul kalau udah di reference dari sini, dari down button ini ya, udah di reference dari sini. Tapi di modul disuruh mengganti juga ya sudah diganti aja. Nah di sini kita ganti dengan binding dot down button. Oke, visibility-nya gone. Nah setelah kayak gini, setelah seperti itu kita bisa nah kalau data binding ya, data binding itu kan di sini binding dari name text sama dengan binding name text, dan kita harus butuh yang namanya toString. Jadi nickname text itu membutuhkan string, sedangkan nickname edit text itu editable. Ini itu tipenya editable. Ini text view kan. Nah kalau yang ini editable. Lihat tuh, public get text-nya itu dia return-nya editable. Makanya kita butuh di sininya toString. Ya, kita tambahkan toString. Merubahnya menjadi string. Kalau ini itu kan butuhnya char sequence, ya kan? Set text ya kan, dia butuh char sequence, string lah ya, string. Ini loh tulisan char sequence. Ini kalau tak itu beda ya. Ini kalau tak kontrol di sini kan keluar tuh. Jadi set text-textnya di situ itu cek butuhnya char sequence tuh yang di dalam kurung itu. Sedangkan teksnya yang dari name edit itu kan dari edit text kan. Nah dia returnnya itu adalah editable, bukan char sequence, bukan string. Sehingga kita butuh convert ke string dulu. Kenapa kok butuh ini? Gitu ya. Kayak gitu. Kemudian kalau sudah itu kita bisa menghapus bisa menghapus ini karena ini udah nggak pakai.
Nah, ini langsung dibuatkan dari data bindingnya. Jadi kode programnya jadi lebih ringkas gitu ya, lebih ringkas. Nah, berikutnya Kotlin itu bisa ngeplay kayak gini, ya kan? Kita bisa ngeplay ini, apa namanya? Ini kan pakai binding.nickname, binding.nickname edit, binding dan button binding. Ini bindingnya ditulis berulang-ulang, ya. Bindingnya ditulis berulang-ulang. Nah, sebenarnya di Kotlin itu ada yang namanya binding.apply. Nah, ini berarti apa namanya? Dia langsung ngambilin objek binding. Jadi bindingnya ini nggak usah ditulis berulang-ulang. Ya, jadi ini di dalam sini semua yang ada kata bindingnya bisa kita hapus. Ini binding ini bisa kita hapus. Jadi nggak usah binding lagi gitu ya. Dia punya binding. Nah, seperti ini. Jadinya lebih pendek ya. Binding.apply. Karena kan ini nge-apply binding-bindingan. Jadi semua data binding itu bisa, ini sama aja seperti binding dan nickname text gitu. Ini ada ekstensi kayak gitu ya. Nah, kemudian kita bisa, ini update nickname ini juga nih. Ini juga bisa dirubah ya. Ini juga bisa dirubah pakai yang update nickname. Di sini tapi nggak disuruh merubah. Tapi di sini belum disuruh rubah. Oke, coba kalau kita nggak rubah dulu ya. Di sini ya ada kata-kata disuruh rubah yang untuk ngeklik itunya lagi. Tapi oke lah, apa-apa. Ini boleh sih kita rubah sekalian aja. Ya, menggunakan binding.apply. Terus bagian ininya kita bisa pindah ke sini. Kemudian edit text-nya ini kan nickname edit ya. Berarti ini adalah nickname edit. Kemudian down button adalah down button. Kemudian view-nya ini berarti yang nickname text. Nickname text. Kemudian edit text-nya ini adalah nickname edit. Nickname edit. Dah, itu. Ini bisa kita hapus. Bisa kita hapus. Oke, edit text-nya di sini bisa ganti dengan nickname edit. Oh, ini kita masukkan berarti. Kita masukkan ke apply-nya. Oke, ini kita ganti nickname edit. Oke, dah, itu doang. Yang ini juga bisa diganti ya menggunakan apply. Jadi yang mengandung data binding itu kita bisa apply kayak gitu. Kalau nggak pakai ini boleh Pak, binding ya boleh aja ya, cuman lebih panjang kan kode programnya. Nah, kita coba build and run. Di sini sudah diminta build and run. Oke, apa namanya? Kalau misalkan ketemu error, nih kan ya, jika kita menemukan compile error, maka bisa build clean project ya, kemudian di reboot lagi. Ya. Kalau misalkan masih ada juga nggak di generate, maka apa namanya pilih file invalidate atau case restart gitu ya, agar dia data bindingnya memaksa untuk dibuatkan file generate-nya. Oke, itu. Nah, jadi lebih simpel kan ya, jadi lebih simpel, kode programnya jadi lebih pendek, jadi lebih pendek. Dan ini lebih cepat. Mungkin kalau ini nggak kerasa ya, ini kan aplikasinya simpel banget. Tapi besok kalau teman-teman misal jadi seorang Android developer yang menangani project yang besar ya gitu, itu kerasa ya. Kalau view-nya udah kompleks itu kerasa, kerasa banget. Oke, jadi loadingnya masih lumayan. Kita next aja. Nah, berikutnya itu kita menggunakan data binding untuk menampilkan datanya, ya kan? Jadi kita akan membuat kelas dengan nama myname data class. Jadi ini untuk menampung objeknya nanti ya.
Oke, tapi ini nunggu jalan dulu. WA-nya saya close dulu aja biar nggak mengganggu. Lama sekali ya. Oke, ditunggu dulu biar jalan dulu ya. Ada keblok sama antivirus ya. Nggak jalan. Oh, lagi launching ya. Launching emulator, launching. Kita cancel. Install. Oke, sudah. Ini dia. Nah, tetap jalan ya. Misalkan internetnya pas. Ya, kita down. Nah, oke, ini ada yang berbalik. Nah, ini dia. Namanya mana? Namanya di atas, nickname-nya di bawahnya name, terus dan button edit text-nya, nickname edit, di bawahnya document. Gini kalau nggak salah ya. Tadi karena kontrol ATL-nya jadinya dan buttonnya di bawahnya nickname, di atasnya star, dan buttonnya di bawahnya nickname. Oke, seperti ini. Oke, tadi pindah dia, view-nya pindah, makanya di sini tampilannya pindah, tapi nggak apa-apa ya, anggap aja udah bener gitu ya. Nah, berikutnya kita lanjut aja ke berikutnya untuk menampilkan datanya. Nah, data itu juga bisa menggunakan data binding ya, jadi lebih enak gitu kan ya untuk mendisplay data. Tapi pertama kali kita buat kelas myname dulu ya, kelas myname. Di bagian caranya seperti ini, di bagian Java-nya. Kemudian di sini kita buat new Kotlin class ya, bukan Java class lagi ya, Kotlin class ya. Nah, ini data kelas, pilih yang data kelas, namanya adalah myname. Myname kita buat dulu. Kemudian di dalamnya itu konstruktornya itu ada var name string, kemudian nickname string. Jadi ada untuk nampung var name tipenya string itu sama dengan kosong, sama var nickname tipenya juga string sama dengan kosong. Oke, seperti ini. Nah, berikutnya setelah kita membuat data kelas itu, kita akan menambahkan data di dalam layoutnya ya, di dalam layoutnya, sehingga di top layoutnya, jadi di antara layout sama layout kita memasukkan data ya, data. Jadi di antara layout sama
apa namanya, linear layoutnya itu kita masukkan tab data. Jadi di dalam layout ya, di dalam layout di bagian kode di sini ya, kita buat yang namanya data. Oke, kita tutup aja sekalian. Nah, di dalam data itu kita bisa membuat variabel ya, variabel. Nah, name-nya ini bebas. Ya, bebas. Ini nanti jadi apa namanya? Jadi nama dari variabelnya kan bebas. Nah, tipenya itu adalah my name. Ini di reference dari kelas my name. Nah, ini dia, lama sekali ya, diklik aja. Nah, oke. Jadi sekarang kita sudah mereference kelas my name di dalam layoutnya. Kemudian sekarang di dalam teksnya di bagian name itu kita ganti menggunakan ini, add sama dengan kurung awal buka tutup seperti ini. Ya, kita ganti. Jadi dia nanti langsung ngambil dari kelas my name ini dari sini datanya. Ya, jadi di bagian text view untuk name-nya ya di bagian ini itu kita ganti dengan ini, add sama dengan my name.name. Nah, teksnya add sama dengan my name.name. Nah, ini berarti kita mereference my name-nya N kecil, my name. Nah, kita mereference my name.name. Name-nya itu apa sih? Name-nya adalah ini loh. Nah, ini name ini. Kalau nickname nanti yang ini, gitu ya. Nah, berikut juga yang nickname. Text view untuk nickname-nya ini, untuk teksnya itu juga kita juga ganti. Oh, di sini belum disuruh. Ya udah, belum disuruh. Nah, sekarang kita akan membuat data, create datanya, ya kan? Jadi di main activity-nya di dalam onCreate ya kan, kita akan membuat sebuah, di atasnya onCreate kita akan membuat ini objek my name. Kita tadi apa nickname-nya emang nggak ditampilin dulu. Nah, harusnya kan tadi Burhan gitu kan diambil dari string, tapi ini enggak. Kita membuat data binding. Jadi di sini di bagian ini kita membuat private, kita bikin objek dari my name-nya. File my name. Tipenya my name. Nah, my name itu sama dengan my name, misal Burhan Alfi Romi Muktamar gini. Nah, berikutnya kita binding my name-nya ya kan, kita binding my name-nya. Pastikan setelah binding ini ya. Nah, bindingnya ini kita isikan binding dot my name itu sama dengan my name gitu. Jadi binding dot my name itu adalah maksudnya my name yang ini. Nih, my name yang ini itu diisi dengan objek dari my name. My name ini adalah my name yang ini. Nah, kita membuat objek dari kelas my name, konstruktornya diisi untuk name-nya adalah Burhan Alfi Muktamar, nickname-nya masih kosong. Ya, nickname-nya masih kosong. Oke, kayak gitu. Nah, kalau udah kita lanjut lagi. Oke, nggak perlu. Nah, kita menggunakan data class untuk nickname-nya ya kan. Untuk nickname-nya berarti teksnya untuk ganti ya. Nickname-nya kita ganti dengan nickname dari reference data binding-nya. Nah, untuk nickname-nya ini teksnya kita set teksnya itu sama dengan add my name dot nickname, saya lupa, my name dot nickname gitu. Udah. Nah, sudah ini berarti apa namanya, di bagian activity-nya kita ganti nickname-nya itu dengan my name, nickname sama dengan nickname edit text to stream ya kan, karena
kita butuh untuk memberikan nilai ini ke sini ya, ke my_name yang ini. My_name ini kan nickname-nya masih kosong nih, masih kosong karena nanti dia akan diisi dari ini. Sehingga di sini tinggal my_name apakah null apa enggak dot nickname sama dengan nickname edit text to string. Begitu juga yang ini udah enggak ya, ini ngambil. Jadi diisikan my_name-nya itu dimasukkan ke objek yang ini, nanti objeknya ini yang akan merubah data bindingnya di sana. Oke. Nah, kalau udah setiap kali kita melakukan perubahan, ya kan, di set kan ada perubahan di datanya kan, kita harus ngasih tahu UI-nya itu untuk bahwa ada perubahan data. Maka kita panggil invalidate all. Nah, setelah kita melakukan perubahan kayak gini, kita panggil invalidate all. Karena kita ada di sini, kalau ini kan langsung nih, ketika objek dibuat, gitu kan. Tapi kalau ini kan programnya udah jalan, di tengah-tengah kita ganti nickname-nya. Nah, setelah kita menggantikan nickname gitu, maka kita harus manggil invalidate all ini agar si view-nya itu nge-refresh, ngasih tahu si view bahwa ada perubahan data, sehingga tolong rubah dong tampilannya kayak gitu. Kalau udah kita coba jalankan. Oke, sambil nunggu running, untuk yang pertama kali belajar, saya dulu pas pertama kali belajar data binding itu juga kayak bingung-bingung gimana gitu ya. Tapi nanti ketika OOP kalian atau object oriented programming kalian itu konsep OOP-nya itu udah kuat, ini tuh gampang banget ya, gampang banget dan powerful dan enak gitu ya, dan mempersingkat kode program kita dengan data binding itu. Kita coba lihat. Nah, ini udah benar ya. Hans, kita done. Oke, nah ini dia. Kemudian kalau kita klik lagi, programnya masih jalan sih. Hansip ya. Kita done. Nah, ada ganti Hansip. Jadi programnya tetap jalan dan ini lebih ringan. Nggak kerasa sih kalau aplikasi kecil kayak gini, kalau aplikasi gede dia baru kerasa. Ya, seperti itu, data binding itu seperti itu untuk basicnya. Oke, ini baru basicnya aja. Saya sarankan sih ini benar-benar dipahami karena bakal dipakai banget untuk data binding itu sampai ke depannya. Jadi kalau misalkan bingung-bingung ikutinnya, coba dilihat videonya, coba dibaca lagi di reference. Kalau masih ada yang bingung bisa ditanyakan ke saya di grup ataupun nanti pas ada kuliah pertemuan ditanyakan ke saya. Oke. Nah, solution kodenya ada di sini. Summary-nya itu kita menggunakan data binding itu bisa untuk mereplace find view by ID, jadi semuanya hilang. Caranya adalah dengan menambahkan buat fitur data binding true-nya dulu di Gradle untuk modul level. Kemudian kita menambahkan layout sebagai root-nya di XML-nya. Kemudian kalau kita membuat variabel, kita harus mendefinisikan variabel data binding-nya dulu. Kemudian binding objeknya kita ambil, ya kan, dari set content view-nya ke ininya. Kemudian replace call untuk find view-nya itu kita ganti dengan binding dot nama objeknya yang sudah dibuatkan oleh data binding. Nah, kalau data kita buat data kelas dulu, ya kan, untuk objek dari datanya. Kemudian kita menambahkan data block di dalam layout di XML-nya. Kemudian kita mendefinisikan variabel datanya seperti ini. Namanya ini adalah nama variabel, ini bebas ya, mau mau kiku-kiku gitu boleh, yang penting dia mereferensinya itu tipenya apa, di kelas apa. Ini kan nama objek doang yang dipakai di XML ya, dipakai dia. Ini kebetulan nama objek ini sama di depan di activity-nya sama dia. Di activity-nya harusnya tadi tak buat berbeda aja ya, nggak apa-apa lah, terlanjur. My name yang di XML sama my name di activity tadi beda ya. Kalau main name di XML ini kan objek untuk XML-nya untuk disetkan di teksnya. Kemudian kalau objek my name yang di depan tadi itu adalah membuat data kelasnya. Tapi kan tadi di reference kan, di reference itu maksudnya gini. Data binding.myname itu maksudnya ini, ya. Maksudnya di yang di layout. Nah ini yang di layout itu sama dengan my name itu ini, ya. My name itu ini. Kalau data binding.myname itu yang di sini. Nah, yang ini.
ya, diisikan ya, dikonekkan ya. Jadi yang direferensikan itu data bindingnya, bukan view-nya. Kalau view-nya nanti kan semuanya butuh direferensi, jadi berkali-kali dan harus dicari hierarkinya gitu. Tapi kalau pakai objek lebih gampang. Nah untuk tadi belum selesai. Bawahnya apa? Oh ya ini apa namanya apa yang tadi kita itu bisa dibaca saja. Nah kalau mau apa namanya belajar lebih lanjut ini link-linknya ya, ada data binding library kan, kemudian bagaimana mengenerate binding class, get started, dan kemudian apa namanya layout sama binding expression. Kemudian homeworknya bisa di skip dulu. Untuk next code lab-nya nanti kita akan belajar membuat fragment ya kan? Kita akan belajar membuat fragment. Oke, seperti itu untuk video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga nanti video ini bisa membantu teman-teman dalam belajar untuk mengikuti modul Android Kotlin Fundamental ini. Kalau ada yang dibingungkan bisa tanya di kolom komentar ya kan. Apa namanya? Kalau ke mahasiswa nanti pas pertemuan bisa dibahas kalau ada yang dibingungkan. Oke, kayak gitu. Semoga sukses. Bye bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.